Alang kelemak makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, ya pagi menjelang siang, kita kita kembali di program acara obrolan komunitas ya. Di kesempatan pagi hari ini, Dulur Galo-Galo, di studio sudah ada tamu kita. Ada 3 wong ini dari komunitas atau tepatnya production film dokumenter ya. Itu dari Happy Saka Production. Yang mana ketiga orang ini luar biasa sekali ya, memberikan kontribusi untuk budaya sejarah ya, untuk Dulur Galo-Galo di perompat RRI Palembang. Dan untuk Dulur Galo-Galo yang pengen bergabung di 0711351656 ya. Untuk Dulur Galo-Galo ya, kita kaget pengen tanya-tanya silakan ya, betaken di sini ya, tentunya di perompat RRI Palembang ya. Langsung saja kita bersua dengan ketiga narasumber kita ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, kita coba suara lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, baru suaranya kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gugup gak lo? Halo semuanya. Puasa Kak. Puasa ya, alhamdulillah ya. Ini kita bertemu di pagi hari ini, pagi menjelang siang, dengan obrolan luar biasa sekali untuk produksi film dokumenter ya. Iya, ini sekali. Bersama Happy Saka Production. Boleh dikenalkan satu persatu dan yang cewek siapa, yang cowok dua siapa, yang pendengarnya kan tidak banyak tahu kan. Kalau kita lah tahu namanya Ceca itu. Silakan untuk kalian bertiga, silakan untuk mengenalkan. Iya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Happy Saka Production. Boleh nanti lihat di YouTube Happy Saka Production. Jadi kenalin, saya Helen Susanti. Saya Rilo Abiudaya. Saya Ahmad Wahyudi Noprianas. Panggilannya Wahyudi. Wahyudi Iya. panggilannya. Iya. Nah, ini Kadang-kadang Yudi. kadang Yudi ya. Helen ini sebagai apa di Happy Saka? Ya, Helen sebagai produser film. Betul. Ketua juga sudah ya? Iya, sebagai ketua dari Happy iya. Saka Production. Ya. Kalau Rilo? Ya kalau saya lebih ke sisi artistik, biasanya nyutradarain gitu. Yang buat film ya. Iya. Ya. Dan kalau Wahyudi sebagai pengretok bukan? Iya, itu ngeletok seksi sibuk di lapangan administrasi ya. Iya, tapi kami tapi ada arti, ada isi deh. Iya, betul. Kati Iya. Wahyudi sepi. Kita ngomong bahasa Palembang ya. Iya, Iya. benar. Nah, Happy Saka, ngapa disebut nama Happy Saka ya, Helen? Ya, Happy Saka itu adalah kata-kata yang membawa kebahagiaan. Nah, kata-kata kan ada kata-kata happy di situ kan. Happy gitu kan. Iya. Nah, Saka itu satu kata. Jadi satu kata yang membawa kebahagiaan, happy. Bukan Saka itu kayak tiang gitu ya. Oh, bukan. Sako itu. Sako tiang. Daerah Palembang itu Sako. Iya, ada Sako tiang kan, Sako. Iya, benar. Ya, bukan Bukan. sebagai apa ya, penguat, bukan Saka tuh. Bukan. Kalau bahasa Saka itu satu ya, bahasa Sangsekerta. Iya, betul. Iya. Makanya satu kata yang membuat kebahagiaan. Wow, gitu. Jadi keren. kami Happy selalu gitu. happy, bahagia. Sejak Makanya- kapan ngumpulnya Happy Saka nih?
Nah, untuk ngumpul nyonian, Dari awalnya lah ngumpul. Mungkin cerita mungkin Helen dulu, nanti kita seluruh anggota pengurus ini kita tanya juga. Awalnya mana tuh kita ngumpul? jadi untuk khusus untuk konten-konten YouTube itu sebetulnya sudah dimulai cukup lama. Tapi kalau untuk konten film, nah khususnya film dokumenter untuk konten YouTube itu sebetulnya sudah pernah dimulai juga konten film dokumenter tentang jalur rempah pada saat itu. Tahun berapa Jadi itu? masa-masa S1 2018. S1-nya Helen. Ya, S1-nya Helen. kan. Atau semuanya yang Nah, satu angkatan. Kemudian satu angkatan sama Rilo nih. Nah, Kemudian betul-betul apa ya, membuat sebuah rumah produksi itu titik awalnya itu ketika ada film dokumenter Anak Kumari. Nah, jadi kan jadi alhamdulillah tahun awalnya 2019. 2022 Oh, untuk 22. rumah ya untuk komunitas ini ya. Terus dibuatlah produksi tadi tahun 2022 itu awalnya. Heeh. Kemudian untuk legalitasnya itu di 2024. Nah, jadi 2022 itu kami itu mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan dan Teknologi itu untuk membuat satu buah film, namanya itu film Anak Kumari. Nah, itu juga kami apa ya? Anak Kumari adalah sosok budayawan juga, penari. Tokoh ya? Iya, tokoh. Itu yang kami angkat di film itu, dan itu juga mendapatkan pendanaan dari Kemdikbud. Jadi itu awal mula dari kami akhirnya berkumpul. Jadi pada saat itu pertama kalinya Rilo menjadi sutradara di Happy Saka Production. Yeah. Nah, kenapa sampai ada Happy Saka Production? Karena gini, kan dari Kemdikbud itu penerima pendanaan itu atas nama saya Ya, sendirian gitu Helen ya. ya. Tetapi ini siapa dong yang memproduksinya? Kan harus ada kelompok. Ya, harus ada kelompok Komunitas gitu kan. lah ya. Ya, komunitasnya kan harus ada Ya. nama gitu kan, nggak Ya. mungkin nama pribadi di Benar. ya kayak penerbit misalnya, penerbit buku nggak mungkin nama pribadi. Nah, Iya. makanya kami akhirnya menetapkan Happy Saka Production untuk nama kami. Oke, secara legal ya. Secara legal di tahun 2024. Jadi 2004. Nah, sebelumnya nggak namu ya? Atau hanya kumpul-kumpul ya? Atau happy Dari kalau Namanya apa, namo happy? nyunian kalau namo nyunian itu sudah ada di namanya sudah lama. Ya, sudah dari awal ngompol sudah ada Happy Saka. Sudah ada Happy Saka kan. Iya. Bukan nama happy itu dari nama idiomnya Helen ya, bukan ya? Bukan ya? Iya. Pakai H juga ya. Siapa tahu udah ya. Bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Nah, itu balik ke Rilo. Rilo kan tadi katakan bahwa itu sutradara film dokumenter. Selama ini kan Rilo kan seorang pemain teater ya. Iya. Apa yang menjadi pemikiran untuk membuat film dokumenter? Atau mungkin dari Helen atau kawan-kawan lainnya mungkin supportnya? Ya, kalau terjun ke film itu mungkin sekitar 3 tahun terakhir Ya. untuk film dokumenter Kak. Karena dasarnya sendiri kan aku dari lulusan pendidikan sejarah kan Unsri. Nah, teater itu menurut aku juga tidak bakal terlepas dari film juga. Jadi berkesinambungan. Jadi ngelanjuti we. Bagaimana mulai naskahnya, cak mana bikin jalan cerita itu kan hampir sama sebenarnya. Iya. Jadi tidak terlalu ini dari teater ke film itu menurut aku satu hal yang mungkin memang kelanjutan atau mungkin lagi nanti ke teater lagi sebenarnya bukan hal yang yang lumrah lah sebenarnya bisa Iya, dilanjut biasa lah ya, oke. Iya. Tapi memang Happy Saka ini memang untuk sekarang nih formatnya film dokumenter nih Helen. Untuk film dokumenter, untuk fiksi belum ada ya? Iya, betul. Jadi untuk sementara ini masih film dokumenter, kemudian masih kayak podcast dan konten-konten sejarah dan budaya lainnya. Tapi memang kami pengen mengembangkan untuk film fiksi. Karena biar lebih Fiksi apa ya? sejarah lah ya, fiksi budaya. Ya, fiksi tapi tetap bercerita tentang sejarah dan budaya dari Palembang. Karena dari Happy Saka Production itu kami punya prinsip, kami tuh bukan hanya sekedar berkarya tetapi tidak bermakna gitu. Iya. Jadi kami sangat berusaha memberikan makna dari film yang kami buat. Nah, karena kebetulan background dari kami ini adalah orang seperti Helen itu orang sejarah, Rilo itu sejarah, kemudian Wajudi itu budaya. Jadi dari
Happy Saka Production kami berfokus untuk memajukan sejarah dan budaya dari Palembang ini sendiri gitu Dan- melalui media film. Iya. Dan formatnya anak muda ya. Kalau banyak personilnya anggotanya budak-budak muda. Ya. Betul, personilnya banyak anak-anak muda. Uang berapa itu? Untuk personil utamanya Yang saat terdata ya. iya. Yang terdata berapa uang? Untuk personil utamanya sekarang itu 6. Nah, utamanya. Yang iya. terdata banyak. Yang Kalau- kalau kegiatan pasti banyak datang gitu. Iya, kalau ada kegiatan itu pasti lebih dari itu. Terutama ketika ada event film itu kami baru rekrutmen untuk tim-tim film gitu. Ya, Tapi oke. untuk utamanya sekarang masih 6. Ya. Wahyudi, ini pengen tanya juga. Wahyudi kan beda dari sejarah ya, karena kan teman-teman sejarah kan Wahyudi katanya budaya atau juga dari UIN ya. Ya win. Iya. Ada kesusahan enggak, kesukaran enggak kalau bergabung sama teman-teman sejarah nih? Awalnya kalau belajar tentang sejarah kan kita jauh ya dari sejarah kan, nggak Iya. terlalu ngerti. Tahun Jadi, berapa mulai menggemari sejarah? ketika tahun 2021, 2021 awal-awal itu akhir-akhir membentuk suatu organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang sejarah dan budaya. Nah, itu dari situ mulai seneng tuh dari sejarah budaya. Jadi asik belajarnya, asik. Bisa ketemu rombongan Helen? Waktu itu ketemu Ada acara ya. ada acara. Jadi kan waktu itu. baru tahu kan kalau ya ya ini cara ketemunya gitu. Oh, kalau itu kaki aku pengen gabung, ini juga caranya. Tahu deh. Ya, Waktu silakan. itu pas acara tentang sejarah juga. Ah. Nah, pas ketika peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Nah, Iya. sebelum kami menjadi panitia waktu itu. Oh, Ikut jadi panitia. Jadi dikumpulin karena kurang dari anak mudanya, kami masuk di situ. Oke ya. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol lah sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Nah, dari awal bertemu itu deh, yang sekarang masih utuh 6 orang yang masih aktif. Ya Len ya? Iya, Nah, betul. ini berapa film yang sudah dibuat? Nah, untuk film dokumenter kita sudah membuat 3 film sekarang. Film apa, Be? Yang pertama itu film Anak Kumari, Jejak Langkah Maestro Tari Sumatera Selatan. Yang kedua itu film Sekanak Kerihin, Warisan Kota Tua Palembang. Yang ketiga itu Ziarah Kubro, wisata religi di Kota Palembang. Nah itu. Kendalanya masing-masing pasti ada ya kalau dalam 3 film tadi. Apa Betul. Be biasanya yang ketemu kepada para film? Ini mungkin tanya untuk saudaranya Dewi nih. Untuk film Anak Kemarin kan kendalanya apa? Kalau kendalanya tuh ngolah sih, ngolah data dari sumber-sumber kan banyak tuh. Apalagi Bu Ana itu kemarin tuh banyak banget cerita-ceritanya dari luar negeri, dari ini, dari itu. Iya. Nah, mengolah seluruh data itu dan dikemas menjadi film durasi 45 menitan itu tantangan sekali karena banyak sekali hal justru yang di-cut kan. Karena mempertimbangkan durasi yang awalnya justru 30 menit kan film dokumenter itu jadi agak lebih tambah 15 menit lagi karena memang sayang untuk dihapus beberapa konten-kontennya gitu. Itu yang kesulitannya. Jadi Itu mengeditnya atau motongnya gitu. Iya, Kalau narasumber aman ya? Karena dokumenter ini kan hubungan dengan narasumber kan? Iya, benar. Terus menyinkron ke apa yang saksi kode narasumber lainnya itu permasalahan juga. Iya, kalau kami kan ada istilahnya bagaimana telaah sumber sejarah. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk misalnya ada perbedaan antara narasumber itu bagaimana mengkoordinasikannya, harus ada sumber lain atau bagaimana. Itu secara basic kami sudah belajar sebenarnya di sejarah. Yang susah yang memang tuh mensinkronkan memang susah. Di Tapi sejarah ini ada mata kuliah perfilman juga? enggak Atau sih. udah deh? Tidak ada. Nah, Ada media tapi ini Jadi- pengampu. Iya. tapi ada media pembelajaran. Oh, jadi Ya. ada basicnya ya? Ada, dasarnya. bahas media. Bahas media. Nah, untuk kalau kumpulnya kapan kamu nih? Apa tidak terduga atau ya pas ketemu baik? Kapan kalau biasanya ngumpul? Untuk kumpul-kumpul itu kita usahakan dalam 1 minggu tuh ada obrolan gitu, entah itu via Zoom ataupun ketemu langsung atau sekedar telepon kayak gitu atau chat di grup, intinya harus ada obrolan gitu. Kayak lo ini profesinya macam-macam nih ya? Ellen apa? Macam-macam.
Macam-macam. Kalau Helen banyak nih. Iya, beliau banyak apa? Termasuk ini juga Beniago juga dah akhirnya. Kalau Wahyudi kayak ngulo dia. Asli lo aja. Apa sebagai profesinya? Ya, kalau profesinya Helen sebagai dosen pendidikan sejarah Oh, dosen. Universitas Sriwijaya. Terus Terus juga sebagai guide tour guide. wisata. Ya, tour guide Oh. wisata sejarah khususnya yang di Masuk dalam kota. perkumpulan guide juga ya? Masuk. Oh, Masuk. HPI ya. Iya betul. Makanya ketemu ide-ide untuk membuat film itu juga ketika jalan-jalan, ketika nge-guide gitu. Wah ini ada bangunan-bangunan ini, ada kayak apa ya sebetulnya nge-guide itu sekalian secara tidak langsung penelitian sebetulnya. Iya, oke. Jadi yang ketiga juga sebagai penulis sejarah. Penulis. Iya. Jadi sudah ada Sudah berapa buku? ya sejauh ini 1 buku referensi, kemudian 1 buku lagi book chapter dan beberapa artikel. Apa buku chapter? Book chapter itu yang penulisnya gabungan. Oh, kayak antologi gitu ya. Iya betul. Yang penulis pertama sendirian itu sudah 1 buku. 1 buku itu Tentang kalau masa book revolusi chapter itu berapa penulis biasanya? Itu nggak tentu, Oh, tergantung. gitu. Kalau yang kemarin mungkin sekitar berapa ya? 10 sampai 20 gitu. Iya, kayak ini apa jurnal gitu ya. Mm-mm. Oke, 1 buku. Betul. Ya. Oke. Intinya mengajar lah. Oke, ya dosen ya. Iya. Dan Kami tuh punya keresahan gini. Apa? Jadi gini, sebagai anak sejarah ketika S1 sejarah, kami tuh sering dibilang sama kawan-kawan tuh bahwa sejarah itu membosankan kayak gitu kan. Sampai akhirnya kami tuh terus berusaha agar bagaimana sejarah ini tidak terlihat membosankan karena betapa pentingnya sejarah gitu. Apalagi Palembang saat ini dalam hal sejarah dan budaya bisa dikatakan harus ditingkatkan lagi kesadaran akan hal itu. Jadi kami tuh makanya punya bagaimana nih cara untuk membuat sejarah dan budaya kita tuh menarik gitu, diketahui sama anak-anak muda. Makanya kami membuat film ini sebagai media, karena kalau kami menulis buku itu tuh mungkin hanya beberapa orang yang bakal baca tulisan kami gitu. Tapi kalau untuk film kami tuh berharap itu tuh bisa menjangkau lapisan masyarakat tuh yang lebih luas, sehingga itu tuh bisa membuat kesadaran pentingnya sejarah, pentingnya budaya ya di Palembang ini yang harus kita pelajari. Kalau kita sudah tahu sejarah kita, sudah tahu budaya kita tuh akan semakin cinta dengan Palembang Cindo ini kan. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan sejarah dan budaya kita, karena itulah jati diri kita. Kalau kita udah tahu sejarahnya, ya gitu kayak kehilangan jati diri, kayak terombang-ambing. Ibaratkan kita tidak tahu sama wong tua kita siapa misalnya, itu kan kita kehilangan arah. Sama kayak Palembang sekarang. Nah kalau tahu dengan sejarahnya, pasti dalam hal pembangunan misalnya itu akan memperhatikan sejarah, apalagi Palembang sebagai kota tertua misalnya. Jadi harus apa ya? Maksudnya tuh sejarah ini bisa menjadi salah satu pedoman dalam pembuat kebijakan sebetulnya. Jadi bukan hanya oh sejarah ini kayak gini, oh sejarah ini enggak gitu. Padahal sejarah tuh bisa masuk di segala segala elemen gitu. ya elemen masyarakat ya. Iya, elemen Unsur masyarakat. pemerintahan bisa. Iya, boleh nanti ketika nonton film kami yang Sekanak Kerihin, itu kami betul-betul bagaimana Informasinya. menginformasikan bagaimana keadaan Sekanak. Itu filmnya di YouTube ada. Di YouTube ada Sekanak Kerihin. Ada ya. Kalau diklik keluar ya. Aduh, keluar. Iya, iya. Nah, di situ kami betul-betul memperlihatkan bagaimana Sekanak itu dulunya itu kayak manu. Nah, sekarang tuh kayak manu. Dan banyak di sana bahkan bangunan yang sudah cagar budaya itu masih yang terabaikan. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu bisa Kayaknya dilihat di film. lemak nih ngomong sama ibu dosen ya. Lancar jelasnya. Beda nih kalau ngomong dengan ini deh, dengan diri dewek maksudnya. Iya. Lancar nih ngejelaskinnya dan luar biasa dan terpesona dengan dosen nih, ibu dosen. Ngeri. Iya. Doro Ratu. Masih belajar. Tapi terpesona dengan apa yang dijelaskan, bukan yang lain. Benar. Nah, yang Waso. iya. Rilo, kalau Rilo sendiri ya, Rilo ini kan sejarah ya. Sekarang ngajar juga mana? Enggak, lagi ini aja, lagi kuliah lagi aja, ikuti PPG.
Itu ada hubungan dengan mengajar juga profesi. Iya, profesi keguruan. Kalau sejarah ini non pendidikan. Pendidikan sejarah. Oh, Pendidikan sejarah. untuk PPK itu untuk sertifikasi. Iya, sertifikasi. Oh, iya, Bener. Tapi kalau nak ngajar sertifikasi beda, mau ada tuh untuk simpanan bang. Dipakai kan? Dipakai enggak apa-apa lah. Oh, yang Kalau penting, dipakai juga enggak apa-apa. yang penting kalau ada misalnya waktu mengajar itu bisa dipakai ya. Iya. Ya. Dari kuliah sampai sekarang mungkin sudah selesai jadi sarjana sejarah. Apakah yang dijelaskan oleh Ibu Helen tadi memang benar ya? Karena saya tahu kalau guru sejarah dulu ya, Iya. ya memang enggak pernah marah gitu. Ya. Tak pernah marah, kita nak baca buku, nak ribut apa yang penting dia jelas ke. Ya, kan? Mungkin Wahyu dia juga mungkin punya guru sejarah gitu Iya, kan. benar. Nah, apakah seperti itu? Kalau jago tidak membosankan sebenarnya, cuman kita memahaminya biar mana ya. Terkadang kan, kalau pribadi ya, dulu guru sejarah itu memang menurut saya pribadi memang membosankan. Apalagi misalnya kalau datang cuma suruh nyatet. Kan biasa kan kayak gitu kan. Datang suruh catat buku, gitu nggak ditinggal. Buku sampai Tapi habis. kalau sekarang ini kalau sudah seperti Ibu Helen sama Pak Rilo nih, guru sejarah suruh datang suruh buat video. konten. Buat konten tentang sejarah. Kayaknya lah bener itu. Terus mana Rilo? Apanya nih? Iya, memang itu lah konsepnya harusnya. Iya, jadi Interaktif. sejarah itu tidak bisa juga kita lihat bagaimana perkembangan media sekarang. Itu bagaimana buku, apalagi itu semakin kita lihat bahwa angka orang membaca di Indonesia itu peringkat 60 kan, dari 61. Jadi memang kalau untuk sekedar dalam buku itu minim. Jadi ada hal lain, media lain yang harus memang digunakan Visual ya? Visual, terutama visual ya, apalagi untuk bagaimana memberikan informasi mengenai sejarah-sejarah ini, apalagi sejarah Palembang terutamanya. Iya. Jadi memang harus dibutuhkan sesuatu hal yang berbeda, sesuatu hal yang baru dan kekinian. Sehingga hal itulah yang harus harus kami tekankan di sini kan. Kami lakukan di sini adalah hal yang itu. Jadi nggak mau terkesan bahwa sejarah itu memang membosankan, padahal salah satu pilar terpenting itu adalah belajar sejarah sebelum mengambil keputusan tadi sebenarnya. Iya. Oke, dulur yang pengen bergabung kami undang lagi di 0711351656. Ini ngomong ke sejarah, bukan sejarahnya sebenarnya, tapi ngomong ke tentang ada komunitas Happy Saka Production. Dan komunitas ini ya, bergerak di dunia produksi yang ada hubungan dengan sejarah dan budaya, yaitu film, mungkin seni, pertunjukan, yang pastinya komunitas yang keren lah ya, bersama Happy Saka Production. Nah, yang pengen bertanya mengenai apa yang kita ngobrol kepada pagi hari, silakan. Mungkin ada bingung atau apa ya, silakan ya bertanya. Pengen gabung juga boleh ya, mana caranya di 0711351656. Kalau ngomong ke tentang produksi, tapi ada kemungkinan ada pertunjukan juga itu ya, bentuknya tadi seni pertunjukan. Ada. Apa rencananya mungkin ke depannya, ada agenda atau mungkin apa harapan-harapan ke depan lah? Ada event mungkin. Ada event apa? Atau buat lomba film dokumenter gitu ya? Atau kumpul-kumpul film dokumenter ya? Mungkin lagi garap event ya, Kak ya. Lagi event mungkin tentang kebudayaan mungkin. Nanti ya? Mungkin lomba-lomba tentang tradisi lisan mungkin kan ada nanti kan. Incang-incang mungkin nanti. Yeah. Jadi terkait dengan kesenian lah kita buat event kan. Event, ya. Jadi pertunjukan yang tidak, tapi menunjukkan tentang sisi sejarah dan budayanya masih. Tapi memang nggak melulu tentang film sih memang. Oke. Ya, mungkin Semuanya. teater nanti, Pak. Ya, Fotografer boleh. juga, fotografer. Jadi mungkin ajang ketemu konten-konten. komunitas yang ada hubungan sejarah dan budaya itu yang. Ya, Helen mungkin nambahin? Jadi yang ada di komunitas Happy Saka Production ini memang keren-kerenan Bung Yoni kan. Iya. Kalau Bapak Wahyudi ini Ya, pemikir di bidang pemikir dalam seni bidang budaya. event. Oh, event. Itu luar biasa dengan event kan. Iya, Nah, ngatur-ngatur duit juga ya. event. Ngatur-ngatur Datang-datang makan juga. Iya. Itu kalau tidak puasa. Iya, kalau ndak Kalau puasa. Ramadan ini yang ditahan Ramadan malam-malam. ditahan dia. Cuman Iya. masih bawa asoy dia kan. Iya. Ungkus. Bungkus. Untuk buka KGE. Iya. Terus Terus kalau Rilo, nah ini luar biasa dalam bidang film sebetulnya dalam hal
film tuh yang lebih luar biasa lagi Rilo tuh dibanding Helen tuh. Iya, iya. Dalam bidang pembuatan. Iya. Nah, ini salah satu oncaknya tuh Rilo Iya. di Happy Saka Production ini. Tapi pemikirnya Helen ya. Iya. Iya. Itu bagian keuangan Helen tuh lah. Iya. Jadi dari 6 orang ini kan 6 atau lebih ya. Ini punya kelebihan masing-masing. Iya, Ya. ada mahasiswa duo gitu. Kita mulai rekrut yang muda-muda nih. Jadi Iya, kan iya. regenerasi. Yang Terus tua tak macet. ada satu lagi Kak Nanda itu ada di Semarang. Nah, itu satu-satunya yang jauh nih. Semarang lagi kuliah. Semarang dosen juga. Lagi kuliah atau memang tinggal sana? Memang tinggal di sana dosen. Jadi itu kasih kontribusi untuk pemikiran untuk tema itu Kak Nanda. Oke. Ya. Kalau itu kita dendang dukin ya sambil kita denger Iya. ke lagu sambil nanti kita sebagai pemantik ya yang pengen bertanya seputar Iya. obrolan kita karena Payo yang nak bertanya. pagi-pagi ini kadang masih banyak wong nak ini ya apa nak bukan ya. Bebuko kok. Bukan begawi. Oh, begawi. Kan ada yang denger-denger di pasar tradisional, denger ke kita nambah wawasan bagi mereka. Dan Iya. Dul galau-galau kita lanjut lagi dengan lagu yang berikutnya. Ini ada lagu karya cipta dari Ana Kumari dengan Rindu Palembang. Sunyi musik di tengah kota Palembang bagi kota wisata Bukit Seguntang jagat budaya Karanganyar Taman Purbakala Beliku-liku sunyi mengalir dari ulu terus ke hilir sepanjang hari
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sekanak Kerihin. Kalau mau merasakan Palembang tempo dulu, mampir ke wilayah Sekanak Kerihin. Apa ya Sekanak Kerihin? Sekanak Kerihin adalah sebuah kawasan objek wisata baru yang dikembangkan di kota Palembang. Di wilayah ini terdapat berbagai macam bangunan tua atau heritage. Nama Sekanak Kerihin berarti Sekanak tempo dulu. Berada di pusat kota dan di samping Sungai Musi, tidak jauh dari Jembatan Ampera. Pemerintah Kota Palembang memastikan akan melakukan pemugaran 6 kawasan objek wisata yang masuk dalam bangunan tua atau heritage di kawasan Sekanak Kerihin. Adapun 6 bangunan tua yang akan dipugar dikembalikan fungsinya, yakni Bioskop Rosida atau Rex, Gudang Kopi atau Gedung Opera, Jembatan Sekanak, Gedung Thomson, Kantor Hoktong, dan Hotel Pertama di Palembang. Dengan pemugaran ini akan dilakukan perbaikan ikon-ikon kawasan Sekanak Kerihin ini. Kawasan ini akan diperbaiki dan dipercantik lagi seperti kondisi dulu. Dan perbaikan ini tetap melestarikan gedung sebagai bangunan heritage dan kawasan cagar bangunan yang dapat menjadi destinasi wisata di kota Palembang. Berwisata sambil menikmati suasana kota dengan nuansa tempo dulu menjadi daftar tambahan tujuan wisata kita jika datang ke kota Palembang. Sanjuk ke Palembang, Palembang. Yuk sanjuk ke Palembang, Palembang. Mamang dici abah ebo yai nyai. Dolor-dolor konco-konco mampir ke Palembang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar di mana pun berada, kita lanjut kembali dengan obrolan komunitas bersama teman-teman dari Happy Saka Production. Dan kita lanjut kembali, Helen, untuk menjelaskan kembali ya, Happy Saka ya, Production. Mimpi besarnya apa, Bulan? Mimpi besar kami adalah kami ingin menjadi pelopor film dokumenter sejarah dan budaya yang bisa membawa perubahan pemahaman bahwa sejarah dan budaya itu sangat penting melalui dunia film. Oke, pelopornya di Sumsel ya? Ya, Karena di Indonesia sudah ada kan? Iya, pelopor. betul. Iya. Dan hal-hal apa yang bisa kita angkat di Sumsel selain sejarah? Mungkin nostalgia atau apa? Kalau ada hubungan pariwisata ya sih. ya. Jadi Itu film kami yang terakhir Sekanak Kerihin. Itu bukan hanya tentang sejarah dan budaya, kami juga mengkolaborasikan dengan wisata. Jadi kami berkolaborasi dengan salah satu komunitas guide gitu, yang mereka sudah membawa, yang sudah membuka rute wisata ya, Palembang Good Cat ya. Nah, mereka itu menjadi salah satu narasumber kami di situ. Bagaimana ternyata wisata heritage itu sangat diminati. tapi banyak terutama sekarang anak-anak muda membawa pariwisata, perjalanan sejarah atau juga pariwisata. Kan di Palembang ini kalau tempat wisata alam kan susah ya. Kalau wisata gedung-gedung tua, ya pengalaman-pengalaman yang unik itu mungkin bisa diangkat juga. Ada udah banyak sekarang ya komunitasnya? Kalau yang continue itu tuh kami lihat baru Siko ya. Baru satu yang secara continue terus menerus. Tetapi kalau yang tidak continue,
event gitu, Iya, itu ada sebulan 2 beberapa. kali gitu ya. Iya, itu Iya. ada beberapa. Tapi kalau yang continue setiap minggu ada itu ada satu komunitas yang terus Tadi apa namanya komunitas? guide. Palembang Good Guide. Nanti diajak ngobrol sini sekali-sekali ya. Ah, boleh Iya. Palembang Good Guide. Mm-mm. Ya, terus lanjut kembali mimpinya akan menjadi apa bentuknya? Iya. Harapan nanti. Mungkin ada Rilo nambahin. Sebenarnya mimpi yang paling besar itu menurut saya bagaimana mengubah mindset tadi, benar kata Helen, bagaimana mengubah mindset orang, bagaimana pentingnya belajar sejarah. Dan memang pengennya itu memang membuat film yang memang secara kolosal ya, pengennya kolosal, Iya. apalagi tentang perang 5 hari 5 malam itu dream. Iya. Itu mungkin mimpi yang saat ini memang masih mimpi karena Tapi harus ada green screen ya. Cita-cita. ya pasti Iya, betul. pasti. Karena Jadi memang membawa nyaman tempo dulu sampai sekarang susah kan? susah, sangat susah. Betul. Baik dari pakaiannya, kostum dan lain-lain itu harus menyesuaikan dengan zamannya, itu biayanya besar sekali Iya. untuk produksi film-film yang seperti itu. Iya. Jadi memang tapi itu mimpi yang memang harus dicapai mungkin. Gimana Betul. Helen namanya? Kan untuk film secara nasional tuh beberapa film yang diangkat dari sejarah tuh sudah dibuat kan, misalnya Kartini dan sebagainya kan. Tapi yang dari Palembang, yang dari Sumatera Selatan itu belum gitu. Nah, kami pengen di satu masa tuh punya satu film film yang dia tuh diangkat dari sejarah Palembang ataupun sejarah Sumatera Selatan, dan dia tuh bisa secara nasional diputar di bioskop secara nasional. Nah, itu keinginan kami. Itu sebetulnya dari sejarah tuh ada beberapa sih yang sudah berpotensi, misalnya kayak Ratu Sinuhun gitu, di mana dia itu perempuan gitu di masa kerajaan Palembang ya. Tapi dia sudah bisa memikirkan tentang undang-undang Simbur Cahaya gitu ya. Iya. Undang-undang di zaman itu gitu. Nah, itu keren gitu. Jadi kalau misalnya bisa sampai dibuat sebuah filmnya yang berangkat dari sejarah beliau, itu keren sih. Oke, ya. Kita mungkin flashback lagi ke lama-lama. Kalau dulu Iya. ada film-film dokumenter juga di Palembang, Sumsel. Ada pernah sebagai barometer untuk penilaian. Kalau film-film dokumenter ada sih beberapa yang memang dari TV nasional ya, yang Iya. saya nonton kalau untuk Palembang. Tapi kalau barometer untuk pembuatan film itu aku berdasarkan konten-konten justru dari luar negeri. Jadi bagaimana video itu dibuat menarik dan kekinian. Karena kalau pakai format film dokumenter zaman dulu membosankan juga sebenarnya. Jadi harus bagaimana menggunakan format-format yang juga kekinian. Film dokumenter pun berubah-berubah juga setiap masanya, bagaimana format-formatnya seperti itu. Iya, Wahyudi punya komunitas yang hubungan dengan sejarah anak muda. Nah, sekarang tanya nih, ya kan ada sinkron nih dengan komunitas yang satunya, IP Saka ini. Bagaimana tanggapan anak muda tentang sejarah atau budaya? Ya, kalau anak muda yang pernah saya temui sangat antusias ya, sangat antusias mereka. Sudah jarang generasi muda yang pengen mengetahui tentang sejarah dan budaya. Karena kalau semakin lama, kalau semakin ditinggalkan sejarah dan budaya ini, tidak ada kepribadian yang luar biasa. Ya. Karena anak muda hanya tahu sekarang tentang media. Ya. Dan di dunia media, di Media dunia sosial digital. Iya. Ya itu juga sebagai promosi ya sebenarnya. Media Maka sosial. dari itu kami buat konsep zaman sekarang dunianya dunia digital. Jadi bagaimana sejarah dan budaya itu bisa nyampe ke masyarakat dan anak-anak muda dan khususnya anak-anak sekolah nih Ya. di dunia digital. Maka dari itu saling menyambung kan. Oke. Helen, dari film Iya. dokumenter Anak Kumari, Sekanak Kerihin, dan satu lagi apa film? Ziarah Kubro, Sejarah Kubro ini bentuknya dokumenter juga atau semi? dokumenter juga, Tradisi itu lebih ke Tradisi. tradisi. Itu berapa durasinya? Durasinya sekitar Bukan 20 menit. Bukan 3 hari 3 malam bukan ya? Bukan. Kan acaranya 3 hari. Iya. Berapa menit? 20 menitan. 20 menit. 20 menitan. Film dokumenter panjang kami itu Anak Kumari. Ya. Nah, kalau Sekanak Kerihin Ziarah Kubur itu 20 menitan.
Itu kalau cerita apa kalau yang ziarah kubro? Kalau ziarah kubro itu bercerita tradisi ziarah yang ada di Kota Palembang. Dulu ziarah kubro apa dulu Sekeranak Kerihin yang dibuat? Atau yang Karena terakhir Kerihin dulu. baru ziarah kubro? Tapi kalau launchingnya ziarah kubro dulu, karena kemarin ngejar ada acaranya kan. Oh iya. Kita launching duluan. Oke. Betul. Ini juga panjang, luar biasa juga ceritanya. Ini sangat disarankan untuk Payu kita nonton film yang sudah Ada dibuat. tantangan ini, karena membawa masa apa? Dan Jadi juga cewek tidak bisa deh datangnya. Ingat. iyo, cewek tidak bisa ngelihat secara langsung kayak gitu kan. Makanya kemarin yang ngambil footage di cowok-cowok itu Rilo salah satu yang ngambil footage juga bersama Wahyudi juga untuk narasumber Data langsung video. iyo langsung Habibnya tuh yang diwawancarai sama Wawancara langsung on the spot atau di tempat lain? langsung Tempat lain. tempat lain Sebelum acara. setelah acara. Oke. Iya. Nah, untuk ziarah kubro, nah ini luar biasa. Ini menggambarkan betapa hebatnya pengaruh Islam, terutama di Kesultanan Palembang, yang berdampak hingga saat ini. Jadi, Peninggalan ya. ya jadi dari ziarah kubro ini ada makam-makam. Itu makam-makam tua itu ada di Kambang Koci, yang saat ini tuh jadi pelabuhan ya. Nah. Jadi di makam-makam tua inilah yang namanya wong-wong tua dari para habib dan juga keturunan apa? Keturunan apa ya namanya tuh pemuka agama, pemuka agama. Bahkan ada Abdul Somad Al Palimbangi yang sampai ke Thailand dan sebagainya. Nah, saat ini para keturunannya itu sudah ada menyebar di seluruh di Indonesia itu menyebar di Asia Tenggara itu menyebar. Jadi ketika ada kegiatan ziarah kubro ini yang datang ziarah itu bukan hanya orang Palembang gitu. Dari luar juga. Iya, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Riau, dari Sumatera, dari Malaysia, Brunei, terus Yaman, Hadramaut. Kan wong-wong Arab di Palembang ini banyak dari Hadramaut, Yaman. Jadi mereka juga datang gitu untuk berziarah ke Palembang. Makanya saat ziarah kubro itu ribuan wong yang datang gitu. Menarik ya ini sangat menarik. Itu menggambarkan jaringan ulama dari Palembang ke Nusantara terutama. Itu prestasi dari teman-teman dari Happy Saka Production yang sudah membuat 3 film dan menarik sekali. 3 filmnya berbeda-beda karakter dan juga cita rasanya gitu. Betul. Dan kembali dengan harapan atau mungkin pesan untuk pesan untuk pada generasi muda dan ini sebagai penghujung program, silakan satu persatu boleh, diwakilkan juga boleh. Oke. Ini yang tua paling tua Cik Wahyudi. Ya, bukan. Iya kan. Ngapa disuruh duluan? Ngapa disuruh duluan? Iya. Padahal ada yang sebelah. Iya. Aku paling muda. Mungkin cita-cita kami ya benar sudah disampaikan sama ya, dan pesan untuk seluruh masyarakat dan anak muda, kalau belajar sejarah dan budaya itu asyik. Jadi kita harus asik untuk menimba ilmu tentang sejarah dan budaya. Jadi biar generasi kita sebagai penerus bangsa tidak akan lupa tentang sejarah dan budaya, karena sejarah itu adalah luar biasa ya. Karena kita tidak ada hari ini karena ada sejarah. Iya, ingat sejarah deh. Oke. Ya Ilu? Sejarah atau pentingnya kita belajar sejarah melalui atau media sekarang itu sangat penting karena kenapa? Itu adalah identitas. Bagaimana kita mengenal diri kita kalau tidak tahu identitas diri kita. Palembang kota tertua di Indonesia. Tapi kalau misalnya ada tamu datang ke Palembang, kan bingung nak ngajak kemana. Paling pulang ke Kemarau. Itu pun kalau misalnya dari sisi bangunannya ya masih baru kan. Nah kalau hal-hal yang seperti inilah yang memang kadang memprihatinkan. Katanya kota tua di Palembang, tertua di Indonesia, namun bukti-bukti sejarahnya banyak orang yang nggak tahu. Padahal banyak potensi-potensi yang harus diangkat. Nah makanya kami di sini hadir untuk mengajak
teman-teman agar tahu identitas kita. Episaka Production ya. Episaka Production. Ellen, ada tambahan Ellen? Ya, pesannya adalah mari kita sadari bahwa Palembang itu sangat keren, Sumatera Selatan itu sangat keren. Mari kita sadari itu dengan kita tahu sejarah dan budaya kita. Dan itu bisa diketahui dari film-film dokumenter yang sudah kami buat. Ya, mari nonton film kita. Diapresiasi ya. Iya, betul. Iya. Oke lah kalau menghitung kita mau kasih sudah hadir ya. Dan nanti mungkin di sesi-sesi lainnya kan pengen ngajak si Helen juga Rilo, sejarah juga Wahyudi untuk buat ngobrol-ngobrol sejarah nanti kapan-kapan kita per segmen lah ya. Seru-seru. Ya, jadi kita banyak yang bisa kita kupas. Kita 1 jam ini kurang kalau kita cuma ngomong ke tentang sejarah Siko tempat mungkin baca ya. Tapi kalau banyak sejarah, banyak tempat-tempat yang bisa kita ulik ya. Untuk keterangan di lanjut kita ngobrol ya. 5 malam ya kita belajar. Nah, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol ya. Terima kasih Helen, Rilo dan juga Oke, Wahyudi sama-sama. sudah hadir Dola. sini dan tentunya sampai ketemu dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dulur-dulur. Iya, dulur pendengar di mana berada, kita cukup ke sampai sini program acara obrolan komunitas ya di pagi menjelang siang atau tepatnya ya, siang hari nih karena sudah masuk siang nih. Yang pastinya kita bakal ketemu lagi di setiap jam 9 sampai 10 di program obrolan komunitas. Kita lanjut kembali dan saya pamit undur diri. Setelah ini ada program acara Sriwijaya Siang bersama rekan Rosmalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi.